Banyak masalah dalam kehidupan ini yang terjadi karena kepahitan yang disimpan dalam hati. Rumah tangga menjadi berantakan. Relasi di tempat kerja, pergaulan dan kehidupan sehari-hari menjadi rusak disebabkan oleh kepahitan. Pahamilah langkah-langkah untuk keluar dari penjara kepahitan. Sehingga saudara dapat hidup dalam kemerdekaan. Langkah-langkah yang mengangkat harkat kehidupan dan memulihkan masa depan Anda. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita terus menjaga kebugaran rohani kita dengan firman Tuhan yang selalu menguatkan dan memperkokoh iman kita. Di bulan Juni ini, ibadah kita membahas tema yang baru, yaitu Undistracted atau perhatian yang tak teralihkan. Dan di minggu ini kita membahas topik bebas dari penjara kepahitan. Melaluinya kita belajar tentang bagaimana terbebas dari ikatan kepahitan sehingga kehidupan dan masa depan kita dapat dipulihkan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, meninggikan nama Tuhan Yesus. Ya Allah yang perkasa, mari agungkan namanya. Hai Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Ya Tuhan, jiwaku kan bersorak. Dia dahsyat, dahsyat Kau Tuhan. Berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Agungkan namanya, katakan Tuhan Kau perkasa, setia selamanya.
kehendak-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami serahkan hidup kami. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati rintangan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati rintangan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati rintangan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya kami Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita serahkan segala kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya yang ajaib. Rancangannya sempurna bagi hidup kita. Mari sembah nama-Nya, mari agungkan nama Tuhan Yesus saat ini. Waktu Tuhan kami percaya Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Yesus, tak mudah dimengerti. Lewati rintangan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang
kami percaya di dalam nama-Mu ada kemenangan Tuhan. Dan kami menyerahkan segalanya hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Banyak masalah dalam kehidupan ini yang terjadi karena kepahitan yang disimpan dalam hati. Tidak sedikit rumah tangga yang berada dalam keadaan berantakan serta menderita karena kepahitan yang menguasai hati dari sang suami atau istri atau anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Kerunyaman seperti ini juga dapat terjadi di lingkungan kerja, sekolah, pergaulan, dan kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh dari dampak buruk kepahitan adalah peristiwa-peristiwa penembakan massal di Amerika Serikat. Seperti penembakan massal di sekolah yang baru saja terjadi di Uvalde, sebuah kota kecil di Texas pekan yang lalu. Penembakan yang dilakukan oleh seorang anak remaja usia 18 tahun dan yang telah menewaskan 19 anak sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3. Serta 2 orang guru di sekolah yang bernama Robb Elementary School di kota tersebut. Kita tak dapat membayangkan penderitaan yang dialami oleh anak-anak itu dan betapa berdukanya hati para orang tua mereka. Pagi hari, para orang tua tersebut melepas anak-anak mereka berangkat ke sekolah seperti biasanya tanpa menduga bahwa itu merupakan yang terakhir kali yang mereka melihat anak-anak mereka dalam keadaan hidup. Dengan ceria, anak-anak itu pergi ke sekolah tanpa mengetahui apa yang sedang menanti mereka di sana. Tragedi yang terjadi di Uvalde ini bukanlah satu-satunya peristiwa penembakan massal di Amerika Serikat. Peristiwa semacam itu terjadi di setiap tahun dan semakin lama semakin sering terjadi. Stasiun radio NPR melaporkan bahwa tragedi di Uvalde tadi merupakan peristiwa penembakan massal ke-27 yang terjadi di sekolah dari antara 198 kali penembakan massal yang terjadi di Amerika di dalam 5 bulan terakhir ini saja. Suatu jumlah yang tidak boleh dipandang sepele. Apakah yang menjadi akar masalah dari semua itu? Dari berbagai alasan yang melatar belakanginya, seperti mudahnya untuk memperoleh senjata api di Amerika, pengaruh dari game komputer yang diwarnai dengan kekerasan, pengaruh dari media sosial, obat bius, dan minuman keras. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa kepahitan merupakan penyebab utamanya. Dr. Rachel Collins, profesor pada St. Mary's University di Kanada menjelaskan bahwa trauma tertentu menjadi toxic seed atau benih beracun yang memicu kemarahan dan kebencian atau kepahitan yang melatar belakangi penembakan massal. Hal itu juga diakui oleh Frank James, pelaku penembakan massal yang terjadi di stasiun kereta bawah tanah atau subway di Brooklyn, New York bulan April yang silam. Pelaku penembakan massal yang mengakibatkan 10 orang terluka tersebut berkata bahwa dirinya dipenuhi dengan kebencian, amarah, dan kepahitan. Hal ini menunjukkan bahwasanya kepahitan merupakan kondisi yang tidak boleh diremehkan. Singkat kata, kepahitan yang dampaknya telah mencemari atmosfer kehidupan dan merusak diri manusia ini tidak boleh dipandang sepele, namun harus dibereskan. Sebab sesungguhnya banyak orang yang mengidap kondisi ini, dari tingkat yang ringan sampai yang sangat berat. Di dalam Alkitab berulang kali disampaikan nasihat agar kepahitan tidak dibiarkan menguasai hati kita. Selain itu juga dijelaskan tentang pengaruh dari kepahitan dalam kehidupan orang yang mengidapnya dan dampaknya terhadap orang lain. Bukan itu saja, juga disampaikan langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membereskan kepahitan dari dalam hidup kita. Langkah-langkah yang bila kita lakukan akan mengakibatkan hidup kita menjadi bugar dan masa depan yang cerah akan terbentang di hadapan kita.
Salah satu nasihat firman Tuhan tentang hal tersebut adalah yang ditulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Untuk itu saya mengajak saudara melihatnya dengan terlebih dulu membaca ayat 1. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 15. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Mendahului ayat 15 yang membahas tentang kepahitan ini, di ayat 1, penulis surat Ibrani menjelaskan kepada kita, para pembaca suratnya, bahwasanya hidup kita sebagai para pengikut Kristus adalah bagaikan orang yang sedang mengikuti suatu perlombaan. Dalam kaitan tersebut, ia menyampaikan nasihat agar kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi diri kita. Memang, orang yang mengikuti perlombaan tidak akan membiarkan hal-hal yang membebani akan menyertai dirinya dalam berlomba. Sebagai contoh, orang yang mengikuti lomba lari tidak akan mengenakan jas dan baju berdasi. Orang yang mengikuti lomba renang juga tidak akan mengenakan sepatu kets. Mereka akan menanggalkan semuanya itu agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi perjalanan hidup kita sebagai para pengikut Kristus. Tentang hal itu di ayat 1 dibedakan antara beban dan dosa. Apabila dosa adalah semua hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, lalu apakah yang dimaksudkan dengan beban? Beban adalah hal-hal yang walaupun bukan merupakan dosa, namun dapat menghalangi kita untuk hidup secara maksimal di dalam Tuhan. Bahkan apabila keadaan tersebut terus berkelanjutan, maka orang dengan mudah akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Untuk menjelaskan tentang beban tersebut, maka di ayat 1 ditulis, bahwa di dalam berlomba kita mempunyai banyak saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapakah yang dimaksud dengan para saksi ini? Mereka adalah orang-orang yang di dalam Ibrani pasal 11 disebut sebagai para pahlawan iman. Yaitu mulai dari Abraham sampai dengan Samuel dan para nabi lainnya. Selain telah memberi teladan tentang iman, mereka juga merupakan orang-orang yang berhasil menanggalkan beban yang merintangi mereka dalam memenuhi panggilan Allah bagi hidup mereka. Sehingga dengan demikian, di tengah berbagai kesukaran yang dihadapi, perhatian mereka tidak teralihkan dari rencana Allah. Itulah hidup yang undistracted. Di antara para pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11 tersebut, kita akan menelaah kehidupan 4 orang. Melalui kehidupan mereka, di sepanjang bulan ini, kita akan mempelajari bagaimana kita dapat hidup secara undistracted. Supaya dengan demikian, kita dapat mengisi kehidupan kita dengan kehidupan yang maksimal. Untuk itu pertama-tama kita akan melihat kehidupan dari Yusuf, putra dari Yakub yang adalah cucu dari Abraham. Yusuf yang merupakan teladan dari pribadi yang mampu mengatasi kepahitan dari dalam hidupnya. Sehingga sebagaimana yang ditulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 yang telah kita baca tadi, kita diajar agar tidak membiarkan akar pahit bertumbuh dalam hidup kita. Dengan mempelajari ayat tersebut dan melihat tindakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, yaitu seperti yang dicatat dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk membereskan kepahitan, setidaknya ada 3 langkah yang harus kita ambil. Ketiga langkah tersebut adalah yang pertama,
yaitu menyadari dampak buruk dari kepahitan. Saya ulangi, langkah yang pertama untuk membereskan kepahitan adalah menyadari dampak buruk dari kepahitan, termasuk dampaknya yang buruk terhadap kehidupan kita. Dampak tersebut secara lugas diutarakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 tadi, yaitu menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Adalah jelas bahwa kepahitan bukan hanya menimbulkan persoalan bagi orang lain, sama seperti peristiwa penembakan massal yang telah kita bicarakan tadi. Kondisi hati tersebut juga akan mencemarkan kehidupan dari orang yang mengidapnya. Mencemarkan dalam arti menimbulkan persoalan baik secara jasmani, jiwani maupun rohani dari yang bersangkutan. Hal itu ditulis oleh Dr. S.I. Macmillan, seorang dokter medis dalam bukunya yang sangat populer yang berjudul None of These Diseases. Di situ ia antara lain menulis yang kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Di saat saya mulai membenci seseorang, saya menjadi budak yang bersangkutan. Saya tidak dapat lagi menikmati pekerjaan saya karena orang tersebut mengendalikan pikiran-pikiran saya. Kebencian saya menghasilkan hormon stres yang berkelebihan dalam tubuh saya. Dan saya menjadi kelelahan hanya sudah bekerja beberapa jam saja. Pekerjaan yang semula saya nikmati sekarang terasa membosankan. Bahkan liburan pun tidak lagi memberi kenikmatan kepada saya. Apakah ketika saudara mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Dr. Macmillan tersebut, saudara merasa bahwa hal itu merupakan keadaan saudara saat ini? Andakah ketika saudara mendengar nama orang tertentu, hati saudara seperti tersayat oleh sembilu, terasa pedih dan menusuk kalbu? Kalau itu yang saudara rasakan, berarti kepahitan mulai atau sedang menguasai hatimu. Kepahitan yang melumpuhkan hidup Anda dan menjadikan kondisi jasmani, jiwani maupun rohani saudara dalam keadaan yang tidak bugar. Dampak buruk dari kepahitan ini diuraikan secara rinci di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sebagai berikut. Efesus pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Di ayat tersebut dipaparkan perkembangan kepahitan sampai menjadi kejahatan. Dimulai dari kepahitan, yaitu perasaan terluka oleh karena perkataan atau perbuatan seseorang terhadap diri kita. Maka muncullah yang disebut dengan rasa geram. Selanjutnya, kegeraman akan meningkat menjadi kemarahan. Apabila kegeraman adalah perasaan tidak senang yang terpendam dalam hati terhadap suatu situasi atau seseorang, maka ketika berubah menjadi amarah, perasaan tersebut tidak lagi tersimpan dalam hati, namun terungkap ke permukaan. Dari sana timbullah pertikaian, yaitu terjadi konflik yang merusak relasi. Selanjutnya, orang yang menyimpan kepahitan tersebut mulai mengucapkan kata-kata yang tidak benar atau fitnah terhadap pihak yang ia benci. Pada puncaknya, yang bersangkutan akan melakukan kejahatan terhadap pihak yang membuat ia merasa pahit hati. Bukankah semua itu merupakan hal yang buruk yang merusak kehidupan dari orang yang mengidap kepahitan? Jelas bahwa kepahitan akan menghambat pertumbuhan rohani kita, merusak relasi kita dengan sesama, dan mencuri kebahagiaan serta sukacita dari dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apabila saudara menyadari bahwasanya saat ini ada kepahitan yang terselip dalam hati Anda, jangan simpan kepahitan tersebut. Sebab pada akhirnya kepahitan itu akan merusak kehidupan saudara sendiri. Ambillah tindakan untuk membereskannya dari dalam hidupmu. Tak usah menunda-nundanya. Bereskan hari ini juga. Selanjutnya, langkah kedua untuk membereskan kepahitan adalah dengan mempercayai bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Saya ulangi,
bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Langkah ini adalah penting karena kepahitan timbul oleh sebab orang merasa bahwa dirinya telah diperlakukan secara tidak sepatutnya oleh orang lain. Orang lain itu bisa jadi adalah temannya, rekan sekerjanya, keluarganya, pasangan hidupnya, dan bahkan orang yang tidak dia kenal. Sebagai contoh, seorang anak muda yang merasa kepahitan terhadap ibunya sendiri. Mengapa? Karena ia merasa bahwa ibunya lebih mencintai adiknya daripada dirinya. Sang ibu lebih sering memuji dan membangga-banggakan si adik di depan orang lain. Sedangkan ia sangat jarang dipuji. Kalau sang adik melakukan kesalahan, sang ibu akan membiarkannya. Sedangkan kalau ia yang melakukan kekeliruan sedikit saja, sang ibu akan memarahinya habis-habisan. Perlakuan yang tidak adil ini membuat pemuda tadi merasa kepahitan terhadap ibunya. Perasaan kepahitan ini bukan hanya tertuju kepada orang lain, tetapi tidak jarang juga tertuju kepada Tuhan. Hal itu adalah karena orang beranggapan bahwa Tuhan telah memperlakukan dirinya secara tidak semestinya. Ia telah melayani Tuhan dan membaktikan hidupnya bagi Tuhan. Namun apa yang ia harapkan tidak kunjung Tuhan kabulkan. Keadaan tersebut membuat ia merasa kecewa. Dan pada gilirannya rasa pahit terhadap Tuhan bertumbuh dalam hatinya. Menghadapi keadaan tersebut, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 dinasihatkan, yaitu agar supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia atau anugerah Allah. Apakah yang dimaksud dengan anugerah atau kasih karunia di ayat itu? Salah satu makna dari anugerah adalah karya Allah yang kita alami dan yang bukan merupakan pilihan kita. Sebagai contoh, orang tua yang melahirkan kita. Hal itu bukan pilihan kita, namun anugerah Allah bagi kita. Contoh yang lain, keberadaan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Hal itu bukan pilihan kita, namun anugerah yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita tidak dapat menerima semua itu sebagai karya Allah untuk kebaikan kita, maka sebagaimana yang diutarakan di ayat 15 tadi, timbullah rasa pahit dalam hati kita. Namun, kalaupun pengalaman yang kita alami tersebut terasa tidak nyaman, tetapi sejauh kita meyakini bahwa semua itu adalah anugerah Allah untuk kebaikan kita, maka kita akan menerimanya dengan ucapan syukur. Sebagai akibat, kepahitan pun tidak akan mampu menguasai hati kita. Itulah yang dapat kita lihat dalam diri Yusuf, pribadi yang telah saya sebutkan tadi. Apabila kita membaca kehidupan Yusuf, seperti yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai 40, kita dapat melihat bahwasanya kehidupan yang bersangkutan diwarnai dengan berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan yang antara lain adalah dalam bentuk perlakuan saudara-saudaranya yang tidak ramah terhadap dirinya. Perlakuan yang ia alami karena Yusuf menerima impian dari Tuhan, yaitu bahwa ia akan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Padahal apabila Yusuf memperoleh impian tersebut, hal itu bukan karena dia yang memintanya, tetapi karena Allah yang memberikannya kepada dirinya. Di dalam rasa iri mereka, akhirnya kakak-kakaknya menjual Yusuf sebagai seorang budak dan ia dibawa ke Mesir. Di Mesir ia mengalami berbagai penderitaan sampai Tuhan membuka jalan bagi dirinya dan mengangkat Yusuf menjadi seorang raja muda di Mesir. Namun sesudah ia menjadi raja muda di Mesir, ditolongnya saudara-saudaranya. Diundangnya mereka bersama dengan Yakub ayahnya untuk tinggal bersama-sama dengan dirinya di Mesir. Dipeliharanya mereka semua. Sudah Yakub meninggal dunia, kakak-kakaknya merasa takut kalau Yusuf akan membalas dendam atas perbuatan jahat yang mereka lakukan di masa lalu. Oleh sebab itu, kembali mereka memohon pengampunan Yusuf atas kesalahan yang telah mereka perbuat terhadap adiknya itu. Menanggapi permohonan kakak-kakaknya tersebut, di dalam Kejadian pasal 50
ayat 20 sampai 21 dicatat bahwa Yusuf berkata sebagai berikut. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Artinya, sebaliknya dari menyimpan kepahitan, Yusuf percaya bahwa reka-rekan jahat yang diperbuat oleh kakak-kakaknya terhadap dirinya justru diubah oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan bagi mereka semua. Sebaliknya dia merasa sakit hati, mendendam, geram, marah, dan membalas perbuatan jahat dari kakak-kakaknya, justru Yusuf mengampuni mereka. Sebaliknya dari merasa kecewa kepada Tuhan, Yusuf percaya bahwa Tuhan memiliki maksud yang indah bagi hidupnya. Kalaupun jalan yang ditempuh oleh Tuhan tidak seperti yang ia inginkan, Yusuf yakin bahwa di balik semua itu, maksud Tuhan jauh lebih mulia daripada apa yang ia rencanakan bagi dirinya. Terbukti sekarang ia menjadi raja muda di Mesir. Oleh sebab itu, sepahit apapun pengalaman yang pernah saudara lewati di masa lalu, ataupun yang sedang saudara lalui di masa sekarang, jangan biarkan kepahitan menguasai hati Anda. Percayalah, di dalam semua yang saudara lewati, sesungguhnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi diri Anda. Karena itu berkatalah bersama dengan saya. Ucapkan apa yang saya katakan, baik dengan suara maupun di dalam hati, di tempat di mana saudara sedang berada saat ini. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, aku percaya rencanamu selalu baik bagi diriku. Apapun yang aku alami, di balik semua itu ada rencanamu yang indah bagi hidupku. Aku percaya engkau tidak pernah merencanakan hal yang buruk bagi diriku. Aku percaya melewati lembah yang curam dan bukit yang terjal, sesungguhnya padang rumput yang hijau dan air yang tenang telah engkau sediakan bagiku. Aku percaya rancanganmu tidak akan pernah gagal. Amin. Sekarang, langkah ketiga untuk membereskan kepahitan adalah dengan memohon agar Tuhan menghapus kepahitan dari dalam diri kita. Saya ulangi, mari kita memohon agar Tuhan menghapus kepahitan dari dalam diri kita. Sebab bila kita biarkan kepahitan tersebut menghuni hati kita, bukan saja kepahitan itu akan merusak hidup kita, kepahitan juga akan mengungkung atau memenjarakan hidup kita. Itulah yang diutarakan oleh Nelson Mandela, pemimpin dari Afrika Selatan yang memperjuangkan penghapusan apartheid dari negara tersebut. Apartheid yaitu perbedaan hak dan perlakuan negara terhadap warganya sendiri atas dasar warna kulit mereka. Di dalam hal ini yaitu warga kulit hitam diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Sedangkan warga kulit putih memperoleh berbagai keistimewaan yang tidak dinikmati oleh warga kulit hitam. Walaupun perjuangan tersebut ia lakukan bukan dengan tindakan kekerasan, namun Nelson Mandela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sesudah menjalani hukuman itu selama 27 tahun dan mengalami berbagai penderitaan dalam penjara. Akhirnya karena tekanan internasional dan demi menghindari terjadinya perang saudara, pemerintah apartheid Afrika Selatan membebaskan Nelson Mandela dari dalam penjara. Di dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul Long Walk to Freedom, Perjalanan Panjang Menuju Kemerdekaan, Mandela menulis, "As I walk out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew
If I didn't leave my bitterness and hatred behind, I'd still be in prison. Sementara aku berjalan keluar melalui pintu menuju ke gerbang penjara yang akan membawa diriku kepada kemerdekaanku, aku tahu apabila aku tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian di belakang hidupku, maka aku akan tetap berada di dalam penjara. Yang ia maksudkan yaitu penjara kepahitan yang akan tetap menawan hatinya. Sebagaimana layaknya semua manusia, Nelson Mandela bukanlah pribadi yang sempurna. Namun iman Kristianinya telah mendorong dirinya untuk mengampuni orang-orang kulit putih yang memperlakukan dirinya dan orang kulit hitam di Afrika Selatan secara semena-mena. Pengampunan yang membebaskan dirinya dari kepahitan. Disinilah pentingnya bagi kita untuk bersandar pada anugerah atau kasih karunia Tuhan dan bukan menolaknya. Sebagaimana yang diutarakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 tadi, yaitu jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Di ayat ini ditegaskan pentingnya kasih karunia atau anugerah Allah untuk mencegah tumbuhnya akar baik dalam kehidupan kita. Anugerah Allah cukup bagi kita. Saya ulangi, anugerah Allah cukup bagi kita. Dalam anugerahnya, ia menghapus masa lalu kita yang kelam, membaharui hidup kita, memperdamaikan kita dengan dirinya dan dengan sesama kita. Oleh sebab itu, apabila saudara menyadari bahwa Anda masih menyimpan kepahitan kepada seseorang, mintalah agar Tuhan Yesus menyembuhkan hati Anda dan menghapus kepahitan dari dalam diri Anda. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa kita. Dan seperti yang dicontohkan oleh Yusuf, mari kita tidak membiarkan kepahitan memenjarakan diri kita. Dengan bersandar kepada anugerah Tuhan, mari kita mengampuni orang yang entah secara sengaja atau tidak sengaja, entah secara sadar atau tidak sadar, telah melukai hati kita. Sebentar, kita akan mengingat anugerah Allah yang telah Ia tunjukkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, yaitu dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum itu, saya ajak saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak, merendahkan hati di hadapan Tuhan, membuka diri kepadanya, dan memohon agar Roh Kudus memeriksa hati kita dan menunjukkan kepada kita apabila di dalam diri kita masih tersimpan kepahitan terhadap seseorang. Ingat bahwa menyimpan kepahitan adalah sama seperti meminum racun dan berharap orang lain yang akan mati karena racun yang kita minum itu. Padahal akibatnya bukan orang lain yang akan mati, tetapi justru kita sendiri yang akan mati oleh racun kepahitan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan memohon agar Dia dalam anugerahnya memerdekakan kita dari kepahitan. Kalau ternyata selama ini saudara memendam kepahitan kepada Tuhan, mari memohon pengampunannya dan alamilah kebebasan, kesembuhan dan pemulihan yang Ia sediakan. Mari kita meneduhkan hati kita di hadapannya. Dan kemudian saya akan berdoa bagi saudara.
Tuhan Yesus, Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup menyembuhkan bukan hanya jasmani kami, tetapi juga jiwa dan rohani kami. Tuhan Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan di sana Engkau menyembuhkan hidup kami dan memperdamaikan kami dengan Allah dan dengan diri kami sendiri dan dengan sesama kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan dari sakit jasmani, jiwani, dan rohani. Oleh sebab itu saya berdoa saat ini Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan-Mu itu menyembuhkan hati yang terluka, menyembuhkan hati yang kecewa, dan membebaskan anak-anak-Mu dari kepahitan yang mereka pendam dalam hati. Tuhan Yesus, sembuhkan hati ini dari kepahitan, bebaskan kami, merdekakan kami, dan kami mau berkata dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Kami berdoa Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau mengampuni kami, kami pun mau mengampuni semua orang yang secara sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja berbuat salah kepada kami. Tuhan, kami mengampuni mereka. Tuhan Yesus, kami mengampuni mereka. Saudara-saudari, kalau saudara diingatkan Tuhan atas nama-nama orang tertentu, katakan, Tuhan Yesus, aku mengampuni orang ini. Tuhan Yesus, aku mengampuni orang ini. Tuhan Yesus, aku melepaskan pengampunan saat ini atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sekali lagi berdoa ya Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan-Mu melepaskan hati kami dari kepahitan, memerdekakan kami, sehingga kami merdeka dalam Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk masa depan yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Kepadamu kami mengangkat pujian, kepadamu kami mengangkat pujian syukur di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit serta hidup untuk selama-lamanya. Kami telah berdoa. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara-saudari, kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, akan merayakan dan memperingati kasih Kristus dengan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya telah datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib, untuk menebus kita dari kebinasaan dan membentangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang limpah dengan anugerah. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah berkenan datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib, untuk menebus kami dari kebinasaan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan,
masa depan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan jaminan kasih Kristus, kami akan melangkah dengan kemenangan dan kebahagiaan, bangkit dari apatisme dan keputusasaan, sehingga kami mengalami kehidupan yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita mengangkat roti perjamuan kudus di tangan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya di dalam hidup kita, mari kita makan roti perjamuan kudus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan perjamuan kudus dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan meyakini berkat-Nya atas setiap kita, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai minggu ini yaitu mulai tanggal 5 Juni, ibadah onsite di Pasir Koja akan bertambah dengan 1 jam ibadah lagi, yaitu pada pukul 10 pagi, yang diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang dahulu beribadah di satelit BTC. Selain itu, kedua jam ibadah yang sudah ada di Pasir Koja akan mengalami perubahan jadwal, yaitu menjadi pukul 8.30 pagi dan 11.30. Semua jam ibadah tersebut akan disertai dengan pelayanan anak-anak. Para jemaat harap memperhatikan perubahan jadwal tersebut. Pertemuan doa oasis yang selalu menyegarkan rohani kita akan kembali kita laksanakan mulai hari Rabu tanggal 8 Juni mendatang. Pertemuan doa oasis ini akan diselenggarakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Mari alami kuasa Tuhan yang menguatkan dan menyegarkan rohani kita. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti.
tiba saatnya kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Oleh karenanya, mari kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, tidak kepada masa lalu ataupun masalah yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya bahwa segala masalah dapat kami hadapi dengan tuntunan Roh Kudus dan mata yang tertuju kepadamu. Kuatkan tangan dan kaki kami agar kuat menghadapi segala keadaan yang ada. Hanya kepadamu harapan dan kekuatan kami. Kami mengucap syukur atas persembahan yang akan dan sudah kami berikan ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan memberkati setiap pekerjaan serta keluarga dari jemaat-Mu. Tuhan, kami membawa setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bagi yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat. Bagi yang sedang studi, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kepandaian, serta membuat mereka berhasil. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jemaat, mari kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih dari Bapa, kuasa dari Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua dan memberikan masa depan yang penuh makna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kota bentengku, perisai hidupku.